syariah. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tujuan maslahah bagi umat manusia. Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, namun pada praktiknya untuk hal-hal dan situasi dan kondisi tertentu bisa berlaku luas, bahkan bisa mengalami perubahan. Prinsip ekonomi Islam dapat dirangkum dalam 4 prinsip. 1. Tauhid. 2. Berkeadilan. 3. Nubuwah. Dan terakhir, tanggung jawab. Di sini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Pertanyaan pertama dari Indra Maulana. Bagaimana realisasi sistem ekonomi Islam? Yang akan dijawab oleh saudari Ilmi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Kolbi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan saudara Indra Maulana mengenai bagaimana realisasi sistem ekonomi Islam. Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan atau direncanakan. Untuk itu, realisasi ekonomi dalam sistem ekonomi Islam yaitu kita harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Contohnya, setiap manusia atau setiap individu bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi tersebut tidak melanggar aturan atau prinsip-prinsip syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Ilmi atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua dari Fani Muhammad Ramdan mengenai ciri khusus antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, yang akan dijawab oleh saudara Aziz Fadilatul Rahman. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Fadilatul Rahman akan menjawab pertanyaan dari saudara Fani Muhammad Ramdan tentang ciri khusus antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tentunya memiliki perbedaan, seperti dari sumber ekonominya, di mana ekonomi Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, sedangkan ekonomi konvensional dengan bersumber pada pemikiran yang mengacu pada hal-hal yang bersifatnya positivistik. Perbedaan selanjutnya yaitu dari pengambilan keuntungan. Ekonomi Islam memegang prinsip bagi hasil, sedangkan konvensional mengambil keuntungan dari bunga. Namun ciri perbedaan tersebut ada ciri khusus yang membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, yaitu dari tujuan, di mana ekonomi konvensional lebih mengedepankan kepuasan atau kesenangan pribadi yang bersifat sementara, sedangkan ekonomi Islam lebih mengedepankan pada kemaslahatan umat sehingga akan mencapai kesejahteraan yang falah, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Aziz atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga dari Oka Maulana Santana, yaitu apa dampak baik dan buruk jika suatu negara menerapkan sistem ekonomi Islam. Mungkin saudara Ajril Hasando bisa menjawab pertanyaan ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Hasando. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Oka Maulana tentang dampak baik dan buruk jika suatu negara menerapkan sistem ekonomi Islam. Oke, untuk jawabannya, Islam merupakan agama yang mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Contohnya dalam sistem ekonomi Islam. Dampak baik yang dapat diambil apabila sistem ekonomi syariah, yaitu sistem ini diterapkan, yaitu dapat menumbuhkan rasa
kewargaan, kebersamaan, menghapus kemiskinan, mendapatkan keadilan, tidak menguntungkan seseorang, transparan dan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Hanya saja kekurangan dari ekonomi syariah yang ada di Indonesia adalah belum adanya payung hukum yang kuat untuk perlindungannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Ajril Hasando atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Abdul Aziz Saifur Rahman. Apa maksud dari ekonomi berkeadilan dalam sistem ekonomi Islam? Untuk jawabannya, saudari Ilmi apakah bisa menjawab? Untuk pertanyaan dari Abdul Aziz Saifur Rahman mengenai apa maksud ekonomi berkeadilan dalam sistem ekonomi Islam. Setiap negara dalam menetapkan sistem ekonomi tentunya memiliki keinginan yang sama untuk menciptakan atau mencapai kemakmuran suatu masyarakatnya. Dalam sistem ekonomi Islam sendiri, berkeadilan atau adil yaitu memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Salah satunya bermakna bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak mengandung unsur yang merugikan orang lain atau kezaliman. Karena mengingat ekonomi Islam mempunyai sifat dasar yaitu ekonomi rabani dan ekonomi insani. Syarat dengan arahan ilahiyah yang dijalankan untuk mencapai kemakmuran umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan telah terjawab semua. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang tidak hanya mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan mencari kemakmuran yang falah, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.